Assalamualaikum. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan nge-review jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal pertama yang akan kita review adalah jurnal nasional yang akan dibahas oleh Irma Devi Salinding. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua ya. Enjoy this video! Di sini saya akan nge-review jurnal nasional yang berjudul Analisis Cost Volume Profit sebagai alat bantu perencanaan laba multiproduk pada perusahaan Pialatif di Kediri, yang ditulis oleh Sigit Pujiwinarko dan Pujiastuti, volume 3 nomor 2, dipublikasi di Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis pada tahun 2018. Review jurnal ini terdiri dari latar belakang, tujuan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kekurangan dan kelebihan, dan kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dalam penelitian ini adalah setiap perusahaan menginginkan kelangsungan hidup dalam usahanya. Untuk bisa terus hidup dan berkembang, perusahaan membutuhkan laba. Karena dengan laba yang diperoleh, maka modal perusahaan akan bertambah. Bertambahnya modal menyebabkan perusahaan berkembang dan dapat memenuhi semua kebutuhan operasionalnya. Untuk mendapatkan laba, dibutuhkan perencanaan yang matang dalam usahanya, mulai dari penjualan, biaya, dan laba yang ditargetkan. Oleh karena itu, analisis cost volume dan profit menjadi salah satu cara untuk mencapai laba yang diinginkan perusahaan, sehingga perusahaan dapat berkembang. Selanjutnya ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan titik peluang pokok, break-even point, kontribusi margin, maupun margin of safety dari produk Pialatif secara multiproduk. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Analisis yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Alat analisis menggunakan break-even point, margin kontribusi, margin of safety, dan perencanaan laba. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat dihitung BEP masing-masing jenis produk sebagai berikut. BEP Pia Basah sebanyak 10.707 unit, BEP Pia Kering sebanyak 6.227 unit, kontribusi margin perusahaan Pialatif pada tahun 2017 sebesar 1.873.10.837 rupiah dengan rasio margin kontribusi perusahaan Pialatif tahun 2017 adalah 55. Tingkat margin pengaman atau margin of safety perusahaan Pialatif pada tahun 2017 untuk Pia Basah sebesar 96,21% dan Pia Kering sebesar 96,2%. Perencanaan laba untuk tahun 2018 yaitu penjualan tahun 2018 Pia Basah sebanyak 296,72 jika dibulatkan. Penjualan tahun 2018 Pia Kering sebanyak 174 jika dibulatkan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini. Kelebihannya, dalam jurnal ini memiliki kelebihan pada perhitungannya karena memiliki perhitungan yang jelas dan mudah dipahami. Sedangkan kekurangannya, dalam jurnal ini masih mempunyai kekurangan dalam analisisnya, yaitu analisis leverage operasi, karena penggunaan leverage operasi oleh perusahaan diharapkan agar penghasilan yang diperoleh atas penggunaan aktiva tetap tersebut cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Yang terakhir, ada kesimpulan. Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, break-even point produk Pia Basah pada tahun 2017 sebesar 10.707 unit atau kotak, di mana setiap kotak berisi 10 biji dengan harga per unit Rp8.000, sehingga jumlah BEP yang dicapai sebesar Rp85.656.000. Yang kedua, break-even point produk Pia Kering pada tahun 2017 sebesar 6.227 unit atau kotak, di mana setiap kotak berisi 10 biji dengan harga per unit Rp7.000,
sehingga jumlah BEP yang dicapai sebesar Rp43.589.000. Yang ketiga, dari kedua jenis produk tersebut, maka titik impas perusahaan dicapai pada saat penjualan sebesar Rp129.245.000. Yang keempat, kontribusi margin kedua produk sebesar Rp1.873.10.837. Yang kelima, margin of safety produk pia basah sebesar Rp2.171.544.000 dan produk pia kering sebesar Rp1.103.011.000. Dan jika menggunakan rasio akan dicapai margin of safety pia basah sebesar 96,21% dan pia kering sebesar 96,2%. Yang keenam, untuk mencapai kenaikan laba sebesar 5% dari tahun sebelumnya, perusahaan harus melakukan penjualan produk pia basah sebesar 296,72 unit dan produk pia kering sebesar 172,184 unit. Jurnal selanjutnya yang akan kita review adalah jurnal internasional yang akan dibahas oleh Fatmawati. Selanjutnya, saya akan mereview jurnal internasional dengan judul Peran Analisis CVP atau Cost Volume Profit sebagai indikator penting untuk perencanaan dan pembuatan keputusan dalam lingkungan bisnis, yang ditulis oleh Enkeleda Lulay dan Etem Iseni dengan volume 4 nomor 2 halaman 99 sampai 144 yang dipublikasikan di European Journal of Economics and Business Studies tahun 2018. Review jurnal terdiri dari latar belakang, tujuan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kelebihan dan kekurangan, serta kesimpulan. Latar belakang dari jurnal ini yaitu akuntan manajerial dalam lingkungan bisnis harus menghitung sebagai pengeluaran, pendapatan, keuntungan masa depan, dan lain-lain. Untuk membantu dalam perencanaan dan pemantauan operasi, mereka menggunakannya analisis biaya volume laba atau CVP dengan mengidentifikasi tingkat tindakan operasional yang diperlukan untuk menghindari kerugian, untuk meningkatkan laba yang ditargetkan, untuk merencanakan operasi masa depan, untuk memantau kinerja perusahaan. Mereka juga menganalisis risiko operasional tentang bagaimana memilih biaya yang sesuai untuk memproduksi atau melayani suatu produk atau lebih banyak produk. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar cost volume profit analysis digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di lingkungan bisnis. Metode penelitian. Untuk realisasi penelitian yang paling akurat, kami menggunakan beberapa model ekonometri dan statistik selama periode pengamatan seperti uji Whitney, uji Brunner-Manzel, derajat kebebasan, bootstrap, termasuk variabel dependen dan independen. Pengujian ini dilakukan dengan perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan terakhir dengan konsumen. Data kualitatif selama periode pengamatan telah diverifikasi melalui hipotesis yang diajukan. Model ekonometrika dan statistik diolah melalui program SPSS dan R. Hasil yang ditemukan akan membantu perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif melalui analisis CVP. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah produk yang dihasilkan berpengaruh positif terhadap nilai penjualan kepada perusahaan jasa dan meningkatkan laba terhadap lingkungan usaha manufaktur. Juga terdapat hubungan penting antara produksi dan penjualan, dan analisis CVP berkontribusi pada pertumbuhan profitabilitas dan impas dalam lingkungan bisnis. Jadi, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, analisis biaya volume laba harus digunakan untuk pengambilan keputusan, karena ambang batas risiko ternyata menurun dengan melakukan analisis tersebut. Permintaan yang besar dari perusahaan jasa untuk produk secara signifikan meningkatkan keuntungan dan produksi untuk perusahaan manufaktur. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam jurnal ini yaitu sangat penting digunakan pada perusahaan, terutama yang bergerak di bidang manufaktur dan jasa, dan semua hipotesis diverifikasi melalui model ekonometrik
melayani semua peneliti untuk analisis lebih lanjut atau lebih luas. Dan kekurangan dalam penelitian ini adalah pada latar belakang, kurang mencakup keseluruhan. Kesimpulan dari jurnal ini dapat ditekankan bahwa analisis CVP perlu diterapkan lebih banyak lagi di semua bisnis karena efek manajerial akan lebih menguntungkan dan manajemen risiko akan lebih besar. Mengingat margin kontribusi harus selalu menutupi biaya tetap, karena pada saat biaya tetap lebih besar dari unit yang diproduksi dan dijual, maka kita akan menghasilkan hasil negatif. Review jurnal nasional dan jurnal internasional dari yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut. Jurnal nasional yaitu memiliki masalah dalam latar belakang di mana pembebanan biaya hanya didasarkan atas kebiasaan yang selama ini dikeluarkan sehingga tidak diketahui berapa biaya yang efisien untuk memproduksi produk tersebut. Oleh karena itu, dalam analisis biaya volume laba ini merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah perusahaan tersebut untuk membuat perencanaan laba. Nah, dengan analisis ini dapat diketahui tingkat volume penjualan yang harus dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan berapa penurunan penjualan yang diperbolehkan supaya perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Nah, keterkaitan antara permasalahan tersebut dengan tinjauan pustaka, yaitu di dalam tinjauan pustaka ini merupakan suatu landasan teori yang digunakan sebagai fondasi dalam pemecahan masalah tersebut. Misalnya ada perencanaan laba, di mana perencanaan laba ini begitu penting dalam perusahaan, terutama untuk menentukan tingkat penjualan maupun biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian ada perilaku biaya, di mana perilaku biaya adalah kunci beberapa pembuatan keputusan sebuah organisasi. Manajer yang mengetahui perilaku biaya akan mampu memprediksi dengan baik apakah yang terjadi pada biaya dalam berbagai kondisi. Kemudian ada pengertian biaya volume laba itu sendiri, di mana analisis biaya volume laba itu merupakan teknik untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajemen dalam melakukan perencanaan laba jangka pendek. Untuk analisis biaya yang digunakan yaitu ada analisis margin kontribusi, analisis rasio margin kontribusi, dan margin of safety. Itu merupakan keterkaitan antara latar belakang dengan tinjauan pustaka dari jurnal nasional. Berikutnya dari jurnal internasional, di mana pada jurnal internasional ini memuat latar belakang yaitu analisis biaya volume laba ini digunakan sebagai indikasi tingkat tindakan operasional yang diperlukan untuk menghindari kerugian, untuk meningkatkan laba yang ditargetkan, untuk merencanakan operasi masa depan, untuk memantau kinerja perusahaan. Mereka juga menganalisis risiko operasional tentang bagaimana memilih biaya yang sesuai untuk memproduksi atau melayani suatu produk atau lebih banyak produk. Dan tinjauan pustaka yang terdapat dalam jurnal internasional ini yaitu cost volume profit analysis adalah alat manajemen di mana karyawan sebagai akuntan manajerial membantu dalam membuat keputusan yang meyakinkan yang memiliki volume biaya tergantung pada aktivitas dalam bisnis dan implikasinya pada laba. Namun, apabila pihak manajemen perusahaan tidak menerapkan analisis biaya volume laba selama proses pengambilan keputusan, maka akan mengakibatkan kinerja dan profitabilitas yang rendah. Nah, itu tadi keterkaitan antara latar belakang dengan tinjauan pustaka dari jurnal internasional. Segitu dulu ya video review jurnal nasional dan jurnal internasional dari kami. Nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua.